Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadan dari kelompok satu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protein untuk memenuhi salah satu tugas dari pelajaran kimia. Protein adalah senyawa organik kimia berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Komponen dan struktur protein, komponen utamanya yaitu asam amino, kemudian unsur utamanya karbon atau yang disingkat C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen. Unsur tambahan, beberapa protein juga mengandung sulfur, fosfor, besi, atau tembaga. Struktur memiliki 4 tingkatan. Kemudian rumus umum asam amino penyusun protein, yaitu NH2 yang termasuk gugus amin bersifat basa. Kemudian ada COOH, gugus karboksil bersifat asam, dan rantai samping bervariasi pada setiap jenis asam amino. Yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya dan menentukan sifat kimianya. Kemudian ada struktur protein primer. Urutan linear asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida membentuk rantai polipeptid. Urutan ini dimulai dari ujung N terminal memiliki gugus amina bebas hingga ujung C terminal memiliki gugus karboksil bebas. Pelipatan lokal rantai polipeptid yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Bentuk struktur sekunder yaitu alpha helix, bentuk spiral ikatan hidrogen terjadi dalam satu rantai. Dan beta sheet yaitu bentuk lembaran ikatan hidrogen terjadi antar segmen rantai. Seperti contoh di samping, yaitu yang ini beta sheet, kemudian yang sebelah kanan yaitu alpha helix. Dimensi dari satu rantai polipeptide yang terbentuk dari lanjutan struktur sekunder hingga bentuk yang menentukan protein. Struktur ini distabilkan oleh ikatan disulfida, pengikat kuat antara dua sistein, kemudian ikatan hidrogen menjaga stabilan lipatan, interaksi hidrofobik, gugus nonpolar berkumpul di bagian dalam. Ikatan ionik, yaitu jembatan garam tarik-menarik antar muatan. Kemudian ada struktur yang terakhir yaitu gaya van der Waals, gaya lemah antar molekul yang saling berdekatan. Susunan tiga dimensi yang terbentuk ketika dua atau lebih rantai polipeptide bergabung membentuk satu unit fungsional. Subunit subunit ini dapat identik atau berbeda dan distabilkan oleh berbagai interaksi non-kovalen, seperti ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, gaya van der Waals, ikatan ionik atau jembatan garam, kadang ikatan disulfida jika ada antar subunit. Berdasarkan komposisi, yang pertama, protein sederhana, simple protein, hanya terdiri dari asam amino. Contohnya globulin, prolamin, glutelin, histon, dan protamin. Yang kedua ada protein konjugasi, kompleks terdiri dari asam amino dan gugus non-protein atau gugus prostetik. Contohnya glikoprotein, lipoprotein, fosfoprotein, hemoprotein, dan nukleoprotein. Jenis-jenis protein berdasarkan bentuknya yaitu yang pertama ada protein fibrosa, memiliki bentuk panjang sempit menyerupai serat dan lembaran yang kuat, tidak larut dalam air. Fungsinya memberikan kekuatan dan dukungan struktur, contohnya keratin dan kolagen. Kemudian yang kedua ada protein globular, memiliki bentuk bulat dan padat mirip bola. Larut dalam air, fungsinya bertindak sebagai enzim hormon protein transporter dan regulator dalam tubuh. Contohnya hemoglobin, insulin, amilase, dan antibodi. Berdasarkan fungsinya yaitu yang pertama protein enzim mempercepat ribuan reaksi kimia di dalam sel termasuk pemecah makanan dan metabolisme. Contohnya enzim pencernaan, amilase, saliva. Yang kedua protein struktural memberikan dukungan fisik membentuk struktur sel, jaringan, dan organ. Contohnya kolagen dan keratin. Yang ketiga protein hormon bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi untuk
mengoordinasikan fungsi tubuh. Contohnya insulin dan oksitosin. Keempat, ada protein antibodi melindungi tubuh dari zat asing seperti bakteri dan virus. Contohnya, komponen yang membentuk antibodi untuk melawan infeksi. Kelima, protein transport mengangkut molekul penting ke seluruh bagian tubuh. Contohnya hemoglobin. Yang keenam, ada protein penggerak berperan dalam pergerakan otot. Contohnya protein aktin dan miosin dalam kontraksi otot. Yang ketujuh, ada protein penyimpan, yaitu menyimpan nutrisi yang akan digunakan kembali oleh tubuh. Contohnya ferritin. Kemudian di sini ada jurnal yang pertama, yaitu menurut jurnal pertama, metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari uji Million, uji Biuret, dan uji Ninhydrin. Uji Million untuk menentukan adanya asam amino tirosin dalam suatu protein, yaitu reagennya campuran dari merkuri nitrat dan asam nitrat. Keterangannya yaitu merah atau merah muda. Hasil positifnya yaitu sampel tepung dan kecambah. Pada uji milion gugus fenol, pada tirosin dinitrasi oleh HNO3 sehingga berubah menjadi gugus nitro. Senyawa yang terbentuk kemudian berikatan dengan ion merkuri dan menghasilkan warna merah bata sebagai tanda hasil positif. Kemudian yang kedua ada uji Biuret untuk menunjukkan adanya ikatan peptide, yaitu reagennya NaOH dan tembaga, serta sulfat CuSO4. Keterangannya yaitu berubah menjadi warna ungu, hasilnya yang berpositif yaitu telur ayam. Pada uji bioret, ion Cu2 yang berasal dari CuSO4 dalam suasana basah NaOH berikatan dengan gugus peptide CuNH pada protein. Ikatan koordinasi terjadi melalui atom nitrogen pada gugus amida dan atom oksigen pada gugus karbonil dari beberapa ikatan peptide. Interaksi ini membentuk kompleks koordinasi Cu2+, protein yang stabil dan menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, yang menandakan adanya ikatan peptide dalam sampel. Uji ninhidrin untuk mengidentifikasi asam amino bebas dalam protein, yaitu reagennya ninhidrin dihidrosinandana. Keterangannya yaitu menjadi biru tua atau ungu, hasil yang positif yaitu telur ayam. Pada uji ninhidrin ini, gugus amina dari asam amino bereaksi dengan ninhidrin sehingga mengalami dekarboksilasi dan terbentuk senyawa warna ungu. Perubahan struktur terlihat dari ninhidrin yang awalnya memiliki gugus karbonil 2 buah menjadi senyawa kompleks berikatan rekap akibat reaksi dengan gugus NH2. Kemudian jurnal yang kedua yaitu identifikasi dengan metode protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji bioret. Uji bioret ini menunjukkan adanya ikatan peptide, reagennya yaitu NaOH dan tembaga sulfat, keterangannya yang menghasilkan yaitu ungu, sel positifnya yaitu putih telur, kemudian ada daun jambu biji tua, terus daun jambu biji muda. Jurnalnya yang dipakai yaitu analisis kandungan protein yang terdapat dalam daun jambu biji menggunakan metode KJL dan spektrofotometri. Kemudian ada pada jurnal yang ketiga, yaitu menggunakan metode identifikasi protein yang digunakan adalah analisis kualitatif uji Biuret. Menunjukkan adanya ikatan peptide yaitu reagen NaOH dan tembaga sulfat CuSO4. Keterangannya yaitu berubah menjadi warna ungu, hasilnya putih telur, daun jambu biji tua, daun jambu biji muda. Kesimpulannya, berdasarkan analisis dari ketiga jurnal, identifikasi protein dapat dilakukan melalui uji Million, Biuret, dan Ninhydrin yang masing-masing menunjukkan reaksi warna khas sesuai gugus fungsi protein. Pada jurnal yang hanya menggunakan uji Biuret, adanya protein tetap dapat dipastikan melalui munculnya warna ungu sebagai indikator ikatan peptide. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa uji kualitatif masih efektif dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi protein dalam sampel.
Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 2. Saya Muhammad Fajar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mati. Ya, apa mati lagi, guys? Mati no ya apa? Mari. Mari. Tak post ya, Bu. Hah? Ya, apa mati lagi? Mor. Hah? Mor. Oh, ini ya apa ini? Duh, ini apa ya? Nah, oh, ini mor. Tuh, poin itu. Hmm. Start recording. Start recording. Ini. Hmm.